Halo sahabat setiawan, kita bertemu lagi di dalam seri yang berbeda, yaitu grafologi. Kita akan bahas satu persatu grafologi, yaitu analisis kepribadian melalui tanda tangan dan tulisan tangan. Oke, saksikan terus seri ini, Grafologi Series Part 1. Baik, sebelum mulai kita akan lakukan tes dulu, namanya tes atau grafotes. Silakan teman-teman ambil kertas A4, kemudian Anda boleh bagi dua seperti ini. Ini kertas A4 dibagi dua. Silahkan ambil salah satu kertas di antaranya, lalu ikuti instruksi dari saya. Tuliskan nama, usia, dan tanda tangan. Kemudian tuliskan apapun yang Anda pikirkan sebanyak 12 baris. Sekali lagi, tuliskan nama, usia, dan tanda tangan. Kemudian tuliskan sebanyak 12 baris apapun yang Anda pikirkan. Oke, silahkan dikerjakan. Kemudian ikuti sesi ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang tanda tangan. Kita akan mengungkap kepribadian melalui tanda tangan dan membedakannya melalui tekanan dan tipe tanda tangan. Sebelum kita belajar tentang tekanan dan tipe tanda tangan, mari kita belajar dulu apa itu grafologi. Ya, grafologi adalah ilmu dan metode untuk menganalisis dan mengidentifikasi kepribadian di dalam berbagai situasi dan waktu berdasarkan tanda tangan dan tulisan tangan. Nah, setiap kejadian di dalam kehidupan sejak dari janin menyimpan semua memori-memori kejadian itu. Seluruh kejadian hidup itu mempengaruhi proses perkembangan kepribadiannya. Pada saat menulis maupun membuat tanda tangan, seluruh kepribadian, baik yang berada di dalam kesadaran maupun alam bawah sadar, terekspresikan di dalam tanda tangan dan tulisan tangan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tanda tangan, melihat kepribadian berdasarkan tekanan tanda tangan. Tekanan tanda tangan mengindikasikan semangat, daya juang, gairah, dan juga keteguhan. Kita akan belajar tentang tekanan primer dan tekanan sekunder. Tekanan primer adalah ketika pena menekan ke kertas. Nah, sedangkan tekanan sekunder adalah ketika jari memegang ke pena. Jika jari menekan kuat kepada pena, maka pena pun akan menekan kuat kepada kertas. Tekanan ini didasari pada vitalitas si penulisnya. Jadi tekanan ini didasari pada vitalitas si penulisnya atau libido dari si penulisnya. Vitalitas akan mempengaruhi kuat tidaknya rasa percaya diri sang penulis. Vitalitas sangat mempengaruhi sehat tidaknya daya hidup sang penulis. Vitalitas atau daya hidup sangat mempengaruhi sehat atau tidaknya rasa percaya diri sang penulis. Vitalitas yang kuat menghasilkan rasa percaya diri yang sehat. Libido yang terlalu besar justru akan menghasilkan agresivitas dari sang penulis. Tetapi libido yang terlalu besar menunjukkan agresi yang tidak terkontrol. Tekanan primer saat pena ke kertas menunjukkan self-esteem yang sehat. Lemah berarti kurang percaya diri. Tekanan yang berubah-ubah menunjukkan keraguan-raguan. Nah, tekanan primer itu bisa dirasakan dari baliknya kertas, kuat atau tidak. Kalau kita raba,
kerasa itu goresannya. Tekanan sekunder, tekanan jari kepada pena menunjukkan rasa bertujuan hidup. Orang yang mempunyai tujuan hidup akan lebih percaya diri dan lebih mengetahui tujuan hidupnya dari tiap perilakunya di berbagai aspek kehidupan. Seperti tujuan kenapa saya harus bekerja, kenapa saya harus menikah, kenapa saya harus berolahraga. Ya, tekanan normal artinya tidak sampai tembus, tidak sampai rusak kertasnya misalnya. Tekanannya tekanan normal. Apabila tekanannya, kalau Anda pegang kertas lalu Anda rasakan sampai ada kerasa Anda raba, artinya tekanan cukup normal. Sahabat setiawan, teman-teman boleh lihat hasil dari tanda tangan teman-teman semuanya. Silahkan perhatikan tanda tangan itu, dan saya akan berikan contoh beberapa tanda tangan. Yang pertama ini adalah ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Mana dari keempat tanda tangan ini yang memiliki percaya diri paling baik? Silahkan dipilih. Nomor 1, 2, 3, atau 4. Manakah yang percaya diri atau yang agresif dari keempat tanda tangan ini? Ya, inilah contoh tanda tangan yang lebih agresif dibanding keempat tanda tangan yang lainnya. Nah, dari keempat tanda tangan ini, mana yang tekanannya paling lemah? Ya, inilah contoh tanda tangan yang tekanannya paling lemah. Kebalikannya dari tanda tangan yang tekanannya normal atau kuat. Kalau tekanannya lemah artinya berarti semangatnya juga lemah, daya juangnya juga lemah, gitu ya. Kemudian juga ketekunannya juga bisa dikatakan kurang. Nah, contoh berikutnya, saya berikan contoh nomor 1 sampai dengan nomor 4. Mana atau urutkan tekanan yang paling lemah ke yang paling kuat dari keempat tanda tangan ini. Sekarang bandingkan dengan tanda tangan yang telah Anda buat. Anda termasuk kategori yang mana? Ya, silakan Anda melakukan penilaian terhadap diri Anda sendiri. Saat ini kita akan belajar juga tentang tipe-tipe tanda tangan. Tipe tanda tangan ada 4 jenis. Yang pertama adalah tipe statis. Yang kedua adalah tipe repetitif. Yang ketiga adalah tipe dinamis. Dan yang keempat adalah tipe gabungan. Kita akan bahas satu persatu. Tipe statis, bentuk tanda tangannya cenderung berpusat pada masa kanak-kanak, ya, terutama pada pilar ibu dan pilar ayah. Nah, nanti kita akan belajar apa itu pilar ibu dan apa itu pilar ayah. Inilah contoh tanda tangan tipe statis. Kecenderungannya berpusat pada satu poros. 4 fungsi ego dasar lemah antara perasaan, pikiran, dan perilaku tidak selaras. Ia tidak atau kurang menyadari ketidaksadarannya. Ia tidak menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya, atau psychological mindedness-nya lemah. Ia tidak menyadari luka batinnya. Karena itu, ciri lain dari tanda tangan statis adalah bentuknya seperti cangkang atau penjara. Biasanya disertai dengan garis merusak diri. Individu semacam ini sulit untuk lepas dari masa lalunya. Nah, ini adalah contoh-contoh tanda tangan tipe statis. Dia cenderung berpusat pada satu gerakan. Nah, yang tipe pertama, nomor 1, adalah contoh tanda tangan seperti bendera. Jadi dia seperti pilar berdiri dan hanya berkutat di situ saja tanda tangannya. Kemudian yang kedua adalah closed cell, seperti cangkang tertutup. Ya, sudah ada cangkang, kemudian ada malah tengah-tengahnya seperti ada penjaranya. Ya,
Yang nomor 3, contoh statis, tanda tangan statis dengan model sitting by the pole, seperti duduk bersandar pada tiang. Nah, contoh yang keempat ini seperti lumber. Lumber itu seperti pola pohon yang ditebang lalu ada di tengah-tengahnya. Ini contoh nomor 4. Ya, jadi berputar di situ saja. Nah, ini adalah contoh-contoh tanda tangan statis. Anda termasuk yang mana? Silahkan, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, sekarang adalah tanda tangan repetitif. Bentuk tanda tangan seperti ada yang diulang-ulang, ya. Artinya merespon dunia, merespon permasalahan, cara menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sama, berulang-ulang. Nah, individu yang seperti ini adalah individu yang pola dan kebiasaannya terbentuk sejak kecil dan terus diulang-ulang. Repetisi semacam ini merupakan pengulangan perasaan berat yang dialami pada masa kanak-kanak yang belum sanggup dihadapi sehingga terbawa hingga saat ini. Nah, inilah contoh tanda tangan repetitif. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, dengan berbagai macam. Yang pertama tipenya pulse ya, seperti pulse ini, denyut nadi. Yang kedua, membentuk sebuah pola yang sama, seperti segitiga, lalu diulang lagi dengan pola-pola yang sama. Nah, yang nomor 3, gabungan antara pulse dan pattern, jadi digabung, ya, tapi dengan cara ada hal-hal yang diulang-ulang. Nah, bagaimana dengan tipe yang dinamis? Individu yang memiliki tanda tangan tipe dinamis, ia menyadari akan kesadaran dan ketidaksadarannya, relatif mampu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini contoh tanda tangan dinamis. Ya, jadi bergerak dari satu titik awal periode masa kanak-kanak, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini adalah tipe dinamis. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana dengan tipe gabungan? Sebagian orang ada tipe tanda tangannya memiliki tipe gabungan. Bisa diawali dari statis, kemudian dilanjutkan dengan repetitif, kemudian bisa saja jadi ditutup dengan statis lagi. Ada juga dimulai dari repetitif, kemudian statis, atau bisa juga ketiganya, statis, repetitif, dinamis. Nah, seperti apa tipe-tipe gabungan? Nah, ini adalah contoh tipe-tipe gabungan. Tipe nomor 1 adalah diawali dengan statis dan repetitif. Nomor 2 juga demikian, diawali juga dari statis dan diakhiri dengan repetitif. Nah, untuk tanda tangan nomor 3 diawali dari dinamis, kemudian repetitif, dan diakhiri dengan dinamis. Untuk tanda tangan nomor 4, statis, dinamis. Nah, bagaimana dengan tanda tangan ini? Silakan Anda bisa nilai sendiri. Baik, teman-teman semua, sahabat setiawan, hari ini kita sudah belajar 2, mengenal kepribadian melalui tanda tangan. Yang pertama melalui tekanan tanda tangan, tekanan primer maupun tekanan sekunder. Dan yang kedua adalah melalui tipe tanda tangannya, statis, repetitif, dinamis maupun gabungan. Simak terus channel ini. Silahkan Anda berikan komentar di bawah, dan Anda juga boleh kirim melalui email. Nanti saya akan berikan email saya. Anda boleh kirim, Anda scan tanda tangan dan tulisan tangan Anda, lalu nanti saya akan beri komentar. Silakan Anda kirimkan, dan Anda juga boleh isi komentar di kolom di bawah, dan saya akan tanggapi apapun yang Anda akan tuliskan di sana. Nantikan episode berikutnya, bagaimana kita melihat kepribadian melalui kemiringan tanda tangan dan juga melalui besar kecilnya tanda tangan.
Nantikan episode berikutnya. Stay tune di Sahabat Setiawan. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang positif.